Kami bukan diam, kami bukan tunduk, kami suara keras dari rakyat. Kalimantan TV bukan sekadar layar, kami suara yang tak bisa dibungkam. Kalimantan TV. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabe selamat limun latai, salam sujud, karendem malipat. Adil katalino, bacurangin kasarga, basengat kajubata. Harus. Kami dari Dewan Pengurus Pusat Bentang Mendaut Lawang, saya selaku Ketua Umum Organisasi Bentang Mendaut Lawang bersama Kepala Bidang Kanito Alexander Kencang pada sore ini berada di kantor Kalimantan TV ingin menyampaikan rencana dari giat organisasi kami akan melaksanakan demo tentang yang 20% dari hak guna usaha di Kota Barat yang belum ada realisasi dari sebagian perkebunan kelapa sawit. Untuk menjelaskan apa-apa tentang tujuan demo, apa yang disampaikan nanti tuntutannya, kami persilakan ke Kepala Bidang. Itu Pak, saya dengar dari Ketua Ormas ada menemukan lahan yang di luar perizinan dan lahan juga di dalam kawasan hutan. Itu apakah benar dan pernah menemukan? Benar. Apa yang kami temukan itu kami telah kami minta jawaban dari BPN tentang di luar izin. Itu benar apa adanya. Itu adalah overlay. Artinya di luar hak guna usaha, tidak ada HGU, tidak ada HGB, tidak ada sertifikat yang di luar HGU. Apakah pernah dari Ormas melaporkan tentang adanya perusahaan yang nakal menggarap di luar izin atau menggarap tanah warga? Untuk sementara ini tidak pernah yang melaporkan secara bersurat kepada Pemda, tapi kita melakukan surat menyurat terhadap pihak perusahaan agar bisa bermediasi, menjelaskan sosialisasi tentang perizinan mereka. Tetapi kalau untuk kawasan hutan, kita sudah pernah menyurati Polres Kobar. Itu. Apa tanggapan Polres Kobar setelah Bapak melaporkan atau mengirim surat tentang perusahaan yang nakal itu, Pak? Sampai sekarang untuk jawaban atau panggilan dari Polres Kobar tentang pelaporan kami dalam kawasan hutan itu, dan kami juga kawasan hutan belum ada panggilan buat kami kita mengontrol. Bagaimana tindak lanjut nanti kalau tidak ada respon dari dinas kayak dari instansi Polres untuk menegakkan hukum di Kota Waringin Barat? Benarkah Bapak akan mengajukan demo besar-besaran, Pak? Benar. Kami sekarang sedang menyusun struktur lab koordinator setiap desa. Berarti setiap desa masyarakat turun untuk menuntut 20% juga? Betul. Siap turun. Ada lagi yang harus disampaikan? Silakan kalau untuk tambahan ya silakan saudara Alek dari bagian. Menurut Mas Alek, apa yang harus disampaikan, Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Alek, Kepala Bidang Pemerintahan Ormas. Dalam kesempatan ini kita sangat terima kasih diberi kesempatan memberikan inspirasi oleh Kalimantan itu. Mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pemerintah hukum dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait apa yang sudah disampaikan Ketua Umum untuk
segera diperhatikan dan segera direalisasikan. Terkait dengan plasma 20% kewajiban amanah undang-undang POM dilaksanakan, karena saya rasa belum ada perusahaan yang memberikan plastik secara real. Tapi kalau plasma yang saya juga bodong, ini terorganisir seakan-akan plasma, tetapi yang menikmati hanya beberapa oknum. Itu yang banyak terjadi di daerah kita ini, karena dengan khususnya Kabupaten Toba dan sekitarnya. Nah, terkait dengan keterlanjuran pembangunan kebun di dalam kawasan hutan, itu kan sudah jelas juga. Kita tidak asal menyebutkan itu kawasan hutan. Tentu kita juga sesuaikan sumbernya dari SK 662 tahun 2021 tentang kawasan hutan dan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, kalau memang kami menyebutkan itu, sebenarnya nggak perlu diduga lagi sesuatu. Itu sudah bisa kita pastikan itu koordinat kami ini. Nah, dalam kawasan hutan, HP, sudah pasti atau sebagainya. Kalau sudah sebutkan itu kawasan hutan, tanam kebun, baik itu pengusaha maupun korporasi perusahaan sawit besar, ya benar adanya itu kawasan hutan. Di mana kami kan sudah menjaga supaya kerugian negara ini supaya tidak lebih besar lagi. Maksud kami hadirlah aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah manapun yang berwenang terkait dengan kenakalan perusahaan membangun kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan, hadirlah, ditindak dong. Ini yang miris ini di daerah kita ini sekarang. Tangkap masyarakat manen di kebun sawit perusahaan. Tidak tahu itu di luar AGO. Tangkap masyarakat, warga Dayak. Padahal yang dipanen itu alasannya peta kerja perusahaan. Padahal itu di dalam kawasan hutan, HP, luar AGO. Di mana keadilan itu? Ini kita capek di lapangan juga. Sebenarnya kami kadang banyak juga yang mempermalukan kami. Banyak juga akun-akun fake yang menghajar kami, mempermalukan kami. Ini jadi ya mohonlah kesadarannya. Kalau kita mau lebih baik dengan artinya apa yang menjadi amanah undang-undang, selagi Bapak dipercaya masyarakat, selagi Bapak dipercaya rakyat memimpin, bekerjalah sesuai dengan amanah, bekerjalah sesuai dengan ketentuan. Tidak ada kepentingan kami dalam hal ini. Kalau kami tunjukkan Kalimantan TV, kuasa, tolong, minta bantu, mandat, perjuangkan, bantu. Itu banyak di rumah itu, di kantor besar kita itu. Ya tinggal lagi kita juga memang ya beberapa kali kita berjuang, ya mohon maaf saya rasa ketua ada juga mereka yang melemahkan kita selain daripada masyarakat biasa. Ada baik dari teman-teman media, ada juga media ini yang tidak berani berbicara dengan kebenaran yang sebenarnya fakta di lapangan. Bahkan dia lebih membela perusahaan. Sudah jelas-jelas nyata. Masa dia seorang jurnalis gak tahu aturan? Ini kewajiban kok 20%. Ini kawasan hutan kok saya juga jurnalis. Tahu saya mana yang benar. Tapi tetap yang dibela ini ya perusahaan. Kacau kita ini. Apa perlu kita tunjuk hidung? Media mana? Fred, nggak ada media di sini ini selain Kalimantan TV yang berani bersuara. Ini kebenaran. Ini amanah undang-undang. Kalau sudah perusahaan yang minta diberitakan, laju. Menurut Pak Alek, yang di luar izin HGO atau di luar perizinan, apakah perusahaan itu bayar pajak? Ya tentu tidak bayar pajak, itu merugikan negara. Peta. Kita bukan bicara peta kerja perusahaan, kita harus bicara peta sumber dari Kementerian ATR BPN. Ini titik koordinatnya, ini kelebihannya. Tetap aja dikerjain. Berarti negara kita dirugikan ya? Wah jelas dirugikan. Dirugikan itu PNBP, PSDH, apalagi keuangan negara, perekonomian negara. Rakyat juga dirugikan. Harusnya bisa tanam singkong di situ, semua dikuasai perusahaan. Rondolan aja diambil, ditangkap. Berarti satu PT itu bisa melebihi 500 hektar ya?
Sebagian PT itu bahkan ada yang sampai ribuan. Sampai ribuan lebih. Kutunjuk, ayo. Siapa yang ahli pemetaannya? Kutunjuk, ha? Kawasan hutan pun begitu. Ada yang ratusan, ada yang ribuan. Bullshit kalau dia bilang sudah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan sampai 2025 ini. Kita tahu cipta-cipta apa itu undang-undang cipta kerja itu lahir dari nomor 11 tahun 2020. Tok Palu nomor 6 tahun 2023. Sampai ini kan sudah 2025. 2023 November 2023 ke November 2024 negara sudah memberikan ruang pengampunan. Sangat luar biasa negara ini memberikan pengampunan, tapi tidak juga berpikir untuk melaksanakan ini. Negara sudah baik, negara sudah memberikan ruang pengampunan, masih saja sembunyi-sembunyi, colong-colong. Coba berlindung di bawah ketiak pemerintah, coba berlindung di bawah ya mereka aparat-aparat yang oknum, yang nakal-nakal itu. Ya, harapan saya Kalimantan TV tetaplah seperti ini, bersuara. Ini kami anggap perjuangan. Kita apresiasi Kalimantan TV selalu berjuang, walaupun hanya dengan melalui suara. Jadi kami juga demikian. Kadang ada juga lelahnya kalau kita dilemahkan, tetapi juga kita mengingat masih banyak PR yang harus kita kerjakan, masih banyak warga yang masih minta tolong kita. Kembali lagi semua yang mengambil keputusan dan kebijakan ketua umum ya saya ikut aja. Selama itu tujuannya baik ketua umum, saya siap membantu masyarakat hukum adat Dayak ini supaya lebih maju, supaya lebih menikmati hasil bumi dan alam yang ada di daerah mereka, dan mereka juga bisa bersaing di mata dunia. Dan tujuannya ormas ini memperjuangkan hak-haknya masyarakat kan? Yang benar. Kalau yang salah kami tidak bela. Masyarakat yang mana dulu, makanya kan di sini ini kan ada beberapa struktur di kepengurusan BNT ini kan ada yang di bidang-bidang ini. Semua kan ada strukturnya. Jadi nanti setelah bagaimana ketua? Ada bagian masing-masing. Jadi kita telah dulu, dipelajari dulu, enggak asal bantu-bantu. Mohon maaf ya, ada juga warga ini yang cuma mau ini asal terima aja surat kuasa. Kami tidak begitu, tidak diteliti dulu tentang legalitas orang. Dan di sini juga saya kepada Kalimantan TV, kami ini organisasi Petak Mandau Pelawang ini, kami pastikan kami menang dalam segala urusan. Apabila aparat penegak hukum, pemerintah daerah yang berwenang netral aja, kami pastikan itu. Nah, untuk masyarakat netral Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kota Beringin Barat, kami pastikan kami menang apabila aparat penegak hukum, pemerintah daerah netral. Kami pastikan kami menang. Kami tidak pernah sembarangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Kalau kami sudah turun di lapangan, itu pasti satu kebenaran. Kami tidak mau melakukan kegaduhan yang menyalahi aturan dan ujung-ujungnya kriminal. Tujuan demonya ke kantor mana? Ke Kapolres, Ya. BPN, Ya. DPRD, Bupati atau Bupati. Terus kalau demo ke kantor DPR, alasannya demo di kantor DPR apa? Karena mereka tutup mata dan tidak memperhatikan permasalahan masyarakat adat atau masyarakat khususnya Kota Beringin Barat di sekitar kebun. Masalah belum terrealisasinya 20% hak masyarakat dari dalam hak guna usaha. Nah itu. Kalau di kantor bupati apa Pak contohnya? Kalau untuk di kantor bupati kita lebih mengharapkan tuntutan kita itu supaya didengar. Ini kan banyak kewajiban perusahaan, hak-hak masyarakat yang hanya terrealisasi di atas kertas, tidak sesuai fakta, tidak terrealisasi, tidak dirasakan warga yang sebenar-benarnya yang menerima manfaat. 20%. Ya, kebermanfaatan perusahaan itu kan sudah jelas
untuk membangun daerah itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan yang berdiri yang dibangun itu. Itu kan ada komitmen di awal perusahaan berdiri. Berarti itu kewenangan Bupati ya? Ya iya dong. Kami sudah bersuara. Harapan kami ramai di lapangan supaya menjadi atensi, supaya menjadi perhatian pemerintah. Tapi tutup mata juga. Nah, kalau yang di Polres, mohon maaf, aparat penegak hukum ini jangan tangkap warga yang hanya dari peta kerja perusahaan. Pastikan peta kerja perusahaan ini di dalam HGU ini kadang ada yang namanya kawasan hutan belum dilepas. Astra banyak itu. Ayo mau tunjukkan dengan saya. Ini kawasan hutan sudah dibangun, kebun kelapa sawit sudah replanting di dalam kawasan hutan. Ditanam lagi, Ditangkap warga di situ itu memberondol, begitu. Terus kalau untuk di BPN kita juga akan kejar. Mengapa bisa terbit ini belum APL tanah? Kenapa sudah terbit HGU perizinan? Sebenarnya BPN tahu ya? Gua tahu BPN itu lebih pintar mereka, pejabat-pejabat itu lebih pintar mereka. Atau kita duga oknum ada yang bermain kah? Kepalanya ya tindak tegas oknum yang bermain di dalamnya. Yang mana lagi? DPRD jangan hanya duduk diam, dapat tunjangan ini, tunjangan itu. Wargamu ditangkapi loh. Wargamu ditangkapi hanya karena sesuap nasi. Nggak kaya, nggak untuk kaya mereka itu. Cuman untuk sesuap nasi ditangkap, tutup mata. Nggak pernah aku dengar di sini DPRD mengupayakan warga supaya keluar. Restorasi justice kah apakah? Apa permasalahannya? Yang ditangkap ini bukan koruptor, bukan teroris. Cuma cari makan. Kan, cuman hanya ngambil berondolan. Bukan untuk kaya, untuk mengisi perutnya saja sudah ditangkapi. DPR diam. Wakil rakyat kan mereka itu. Apa lagi yang harus disampaikan? Ada lagi? Ya intinya itu aja. Betul? Ada lagi? ada. Saya mau menyampaikan dalam beberapa hari ini ada penangkapan masyarakat Desa Runtuh di Blok 18 Alpha GCP yang kami duga saja ya, di dalam kawasan hutan. Itu tolong kepada aparat penegak hukum kehutanan segera ditindak perusahaan itu yang memenjarakan masyarakat itu, karena itu mereka sudah membangun kebun di dalam kawasan hutan yang ilegal. Katanya masuk dalam HGU. Kenapa HGU di dalam kawasan hutan? Ini juga BPN. Ada apa? Bisa menerbitkan hak guna usaha dalam kawasan hutan. Hutannya hutan HP kan? Hutan produksi HP. Produksi HP. Tolong ditindak tegas itu. Kasihan masyarakat. Dipidana tidak jelas. Dan pelapornya juga tidak memiliki hak untuk melapor. Siapa dia? Dia bukan pemilik. Yang berhak pemilik lah yang melapor. Yang merasa dirugikan, tolong masyarakat agar tahu yang berhak melapor kita itu adalah pemilik perusahaan. Itu yang punya uang, bukan karyawan atau satpam, security. Nah itu tolong untuk aparat penegak hukum, kami harap jangan main tangkap, cek dulu legalitas perusahaan yang melapor, karena mereka selama ini melaporkan masyarakat di luar izin dalam kawasan hutan. Nah, itu tolong kerjasama dengan BPN, dan kami dari organisasi selalu kontrol sosial, dan inilah kami mulai berteriak karena merasa kami sudah tertekan dan akan melakukan aksi demo di Kobar ini besar-besaran untuk menuntut hak yang 20% tidak terrealisasi. Karena apa? Tujuan investasi perkebunan kelapa sawit berdiri di Kota Waringin Barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat adat sekitar. Ya.
Untuk masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kota Waringin Barat, ayo kita bersama-sama bersatu menyampaikan aspirasi kita. Mulai saat ini kita harus bersuara, berbuat, bergerak, dan bertindak untuk mendapatkan keadilan yang selama ini belum kita dapatkan. Untuk itu, ayo kita bersama-sama menyuarakan, menyampaikan keinginan kita dengan damai, sesuai dengan aturan yang ada. Untuk itu, ayo hubungin kami di bawah ini. Nah, kalau siap untuk bergabung, kita bersama-sama. Tujuannya yaitu untuk kesejahteraan kita semua, yaitu untuk sila yang kelima. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan. Sawit ini kan untuk rakyat, bukan untuk pemodal rakus. Transparansilah hagiu dan tapal batas. Untuk itu harga mati 20% untuk masyarakat. Jangan hanya janji di atas kertas. Laksanakan itu sesuai undang-undang. Tangkap maling berkedok hagiu. Tapal batas jelas. Rakyat lega. Stop klaim sepihak perusahaan mengatasnamakan hagiu di luar izin. Perusahaan harus transparansi dengan hagiu dan tapal batas. Itu harga mati buat kami yang ada di Kalimantan Tengah. Nah itu, jangan menutup-nutupi, karena jelas undang-undang transparan, keterbukaan publik itu harus untuk kami masyarakat. Jangan bodohi kami, jangan jajah kami, karena tujuan kalian berinvestasi di tempat kami adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar Gabun, bukan untuk mengkriminalisasi. Jadi berinvestasi harus menggunakan mediasi, musyawarah. Jangan main lapor ke pihak aparat penegak hukum. Itu adalah semboyan kami dari leluhur kami dari dulu, yaitu bermediasi. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.